Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan izin tenaga kerja asing di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pada Rabu, 9 Juli 2025, KPK kembali melakukan penyitaan sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan para tersangka. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyitaan dilakukan terhadap beberapa properti, di antaranya 2 unit ruko di Jakarta Selatan, 1 unit rumah di Jakarta Selatan, 1 rumah di Depok, 1 bidang sawah di Cianjur, serta 2 bidang tanah kosong di Bekasi. Total nilai dari aset yang disita diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap 3 orang, yakni Devi Anggraeni, Putri Citra Wahyoe, dan Gatot Widiartono. Pemeriksaan berfokus pada aliran dana dan pembelian aset yang berlangsung sejak tahun 2019 hingga sekarang. KPK mendalami kemungkinan bahwa aset-aset tersebut dibeli menggunakan uang hasil pemerasan. Berikut adalah rincian nilai aset yang disita. 2 ruko senilai kurang lebih 1,2 miliar rupiah, 1 rumah di Jakarta Selatan senilai 2,5 miliar rupiah, 1 rumah di Depok senilai 200 juta rupiah, 1 bidang sawah di Cianjur senilai 200 juta rupiah, dan 2 bidang tanah di Bekasi senilai 800 juta rupiah. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Mereka diduga terlibat dalam praktik pemerasan terhadap para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia, dengan total uang yang terkumpul mencapai 53 miliar rupiah. Pemerasan ini disebut telah berlangsung sejak tahun 2019. Adapun 8 tersangka tersebut terdiri dari Suhartono, yang pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Binapenta dan PKK periode 2020 hingga 2023, Haryanto yang menjabat sebagai Direktur PEPA sekaligus Dirjen Binapenta dan kini menjadi staf ahli menteri, serta Wisnu Pramono, Direktur PEPA periode 2017-2019. Tersangka lainnya adalah Devi Anggraeni, Direktur PEPA tahun 2024-2025, Gatot Widiartono sebagai Koordinator Analisis dan Pengendalian PEPA, Putri Citra Wahyo yang pernah menjadi petugas hotline dan verifikator PK, Jamal Syodikin sebagai analis dan pengantar kerja, serta Alfa Esyad yang menjabat sebagai pengantar kerja ahli muda sejak tahun 2018. KPK memastikan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana. PLN UIPSBU lakukan sosialisasi besaran kompensasi ROW jaringan 150 kafe Blang PD Tapak Tuan guna hadirkan listrik untuk rakyat. UP2B Kaltimra, pastikan keandalan listrik untuk rakyat melalui strategi operasi adaptif dan skema pertahanan sistem.